Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar lingkungan bersih, sehat, dan asri. Kelas 1, tema 6, buku tematik terpadu kurikulum 2013. Yuk, langsung aja kita ke halaman 1. Subtema 1, lingkungan rumahku. Rumah adalah tempat tinggal kita. Di dalamnya kita hidup bersama keluarga. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab. Kerjasama menjaga kebersihan rumah harus dilakukan. Kasih sayang di lingkungan rumah harus dipelihara. Jika demikian, rumah menjadi nyaman bagi kita. Rumah yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Rumah yang sehat membuat kita betah di dalamnya. Kita bersyukur memiliki rumah yang bersih, sehat, dan nyaman. Pembelajaran 1. Ayo mengamati. Di bawah ini ada sebuah cerita bekerja sama membersihkan rumah. Tapi sebelum kita membaca cerita ini, kita amati dulu yuk gambar di bawah. Nah, pada gambar ini ada ayah, ibu, dan Dayu. Kira-kira mereka sedang apa ya? Yuk kita cari tahu jawabannya dengan membaca cerita. Bekerja sama membersihkan rumah. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela, tapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Ibu pun memberi petunjuk kepada Dayu. Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Dayu pun menjawab, "Baik, Bu." Kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Nah, setelah membaca cerita tadi, kita tahu bahwa gambar ayah, ibu, dan Dayu ini sedang membersihkan rumahnya bersama-sama. Nah, di rumah siapa yang suka bersih-bersih? Lanjut ke halaman 3 ya. Wah, ada pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut ini. Di sini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab. Nomor 1, apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu? Nomor 2, apa yang dilakukan ibu? Nomor 3, apa yang dilakukan ayah? Nomor 4, apa yang Dayu ingin lakukan? Nomor 5, mengapa mereka bekerja dengan gembira? Nah, untuk menjawabnya, kita harus cermati cerita yang tadi. Sekarang kita coba ambil contoh 1 ya. Nomor 1. Apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu? Jawabannya ada di cerita tadi. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Dari mana jawaban ini? Coba kita lihat cerita yang tadi ya. Nah, di cerita yang tadi dijelaskan bahwa ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Sama seperti apa yang ditanyakan pada jawaban ini. Nah, sekarang untuk nomor 2, 3, 4, 5 kalian bisa isi sendiri ya. Setelah mengisi pertanyaan tadi, sekarang ceritakan kembali menggunakan bahasamu sendiri. Kamu bisa ceritakan ini ke ayah, ibu, ataupun kakak. Perhatikan cerita di atas sekali lagi.
Pada cerita tersebut terdapat ungkapan petunjuk. Dapatkah kamu menemukan ungkapan petunjuk tersebut? Salinlah kalimat tersebut di bawah ini. Nah, untuk mengisi titik-titik yang ada di sini, kalian harus menceritakan cerita yang tadi. Di sana ada ungkapan kalimat sebuah petunjuk. Kalian bisa isi di kolom ini ya. Lanjut ke halaman 4. Ayo mengamati. Beri tanda silang pada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk. Di sini ada 5 kalimat. 1. Setiap hari ibu membersihkan rumah. 2. Cucilah tangan dengan sabun. 3. Ayah membuang sampah di tempatnya. 4. Sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. 5. Gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel. Nah, dari kelima kalimat ini, mana yang merupakan ungkapan petunjuk? Kalian bisa tulis tanda checklist di sini ya, di kotak ini ya. Setelah selesai mengisi yang ini, kalian bisa langsung mengamati 2 gambar rumah berikut ini. Rumah manakah yang lebih nyaman untuk ditinggal? A. Rumah dengan sampah yang berserakan, atau B. Rumah yang bersih dengan sampah yang rapi. Kira-kira rumah manakah yang lebih nyaman untuk ditinggal? Yo, coba jawab rumah yang mana yang lebih nyaman untuk kita tinggal. Kalau menurutku yang mana ya? Nah, kalian cari tahu sendiri ya. Lanjut ke halaman berapa ya ini? Oh, halaman 5. Kita lihat ya. Ayo berdiskusi. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Menurutmu, apa yang menyebabkan keadaan rumah pada kedua gambar itu tadi? Oh, berarti ini tentang kedua gambar yang tadi. Coba kita lihat lagi ya. Rumah A dan rumah B. Di sini untuk diskusi pertanyaannya nomor 1. Menurutmu, apa yang menyebabkan keadaan rumah pada kedua gambar itu berbeda? Kalau menurut Mang Edu, apa ya? Rumah B lebih bersih daripada rumah A. Menurut kalian apa? Nomor 2, apa yang harus dilakukan agar lingkungan rumah pada gambar A menjadi bersih? Coba rumah A yang banyak sampah harus bagaimana supaya bersih ya? Kalian bisa isi di sini. Kemudian nomor 3, apa kewajiban kita agar kebersihan rumah terjaga? Nah, untuk yang nomor 3, bagaimana nih kita menjaga kebersihan di rumah? Jadi ada kewajiban yang harus kita kerjakan agar rumah selalu bersih. Kalian biasanya mengerjakan apa kalau di rumah? Setelah mengisi diskusi pertanyaan-pertanyaan berikut, kalian bisa langsung baca yang ini. Rumah tempat kita berkumpul bersama keluarga. Rumah yang bersih membuat kita merasa nyaman. Kebersihan rumah tanggung jawab semua anggota keluarga. Saat di rumah, kita harus mengikuti aturan rumah. Jika aturan dilanggar, suasana rumah jadi tidak nyaman. Lanjut ya ke halaman 6. Berikan petunjuk wawancara. Lakukan wawancara kepada temanmu tentang aturan menjaga kebersihan. Nah, sekarang tuliskan hasil wawancara pada tabel di bawah ini. Ada yang tahu nggak wawancara itu apa?
Wawancara adalah menanyakan kepada seseorang tentang sesuatu di sini. Kalau di sini kita akan menanyakan kepada teman kita tentang bagaimana aturan agar kebersihan rumah terjaga. Kalian bisa mewawancarai ayah, ibu, ataupun kakak. Di sini nomor 1 sudah ada contoh membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalian bisa isi tabel dengan berikutnya dengan jawaban-jawaban hasil wawancara yang sudah kalian lakukan. Marilah kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan pangkal kesehatan. Jika rumah kita kotor, nyamuk dan semut berdatangan. Sekian dulu dari Mang Edu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih.